Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Lucia Alodiabana, NIM 2003030006, kelas A semester 1. Saya akan mereview buku pengantar sosiologi. Saya akan mereview materi pengantar sosiologi sebagai bahan UAS saya. Yang pertama, pengertian sosiologi. 1. Menurut Pitirin Asorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala non-sosial dengan gejala sosial. Menurut Rochek Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Menurut J.A.A. Van Dorn dan C.G. Lammers, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut W.F. Ogburn dan M.F. Ninkoff, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Berikutnya, menurut Selo Sumarjan dan Suliman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Mengapa sosiologi muncul? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Menurut E.B. Tilor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon adalah universal categories of culture, meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia yaitu pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup, dan sistem perekonomian yaitu pertanian, peternakan, produksi, distribusi, konsumsi, sistem kemasyarakatan yaitu sistem kekerabatan, organisasi, politik, sistem hukum, sistem perkawinan, bahasa yaitu lisan maupun tertulis, kesenian, seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, dan sistem pengetahuan religi atau sistem kepercayaan. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif kebudayaan yaitu yang pertama unsur penilaian dan yang kedua unsur perintah. Kebudayaan sebagai sistem. Kebudayaan Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti atau bersifat normatif. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada anggotanya. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan keadaan kebudayaannya. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga atau tidak berharga. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Teori sosialisasi. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat, pengambilan peran atau role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan oleh orang lain. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yaitu yang pertama keluarga, yang kedua teman bermain atau peer group, yang ketiga sekolah, yang keempat media massa. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi sosialisasi primer atau primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat, dan yang kedua sosialisasi sekunder atau secondary socialization, yaitu proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Pola-pola sosialisasi. Jagger memilah menjadi repressive socialization,
dan participatory socialization. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Berikutnya, interaksi sosial meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain, simpati dan empati. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama apabila ada kontak sosial atau social contact, dan ada communication atau komunikasi. Bentuk interaksi sosial yang menurut Gillen dan Gillen yaitu yang pertama proses asosiatif dan yang kedua proses disosiatif. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik atau symbolic interactionism merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber dari pemikiran Herbert Mead. Mengikuti pemikiran Herbert Mead, Blumer mengemukakan 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik, yaitu yang pertama, bahwa manusia bertindak atau act terhadap sesuatu, thing, atas dasar makna atau meaning yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Status dan peran. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat atau Kornblum. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Raplington, status is a collection of rights and duties. Peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau a dynamic aspect of status. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Macam-macam status, yaitu yang pertama status yang diberikan atau ascribed status, dan status yang diperjuangkan atau achieved status. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliki kelas sosial. Kelas sosial atau social class merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial yang lain, ditentukan oleh kedudukan sosial ekonomi dalam masyarakat, yaitu kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan dari orang lain. Macam-macam stratifikasi, yaitu yang pertama berdasarkan cara memperoleh status, ascribe status, usia atau age stratification. Berikutnya status yang diraih atau achieve status, pendidikan educational stratification, pekerjaan occupational stratification, kekayaan atau economic stratification. Berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi J. Milton Yinger, status tertutup apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya, dan status terbuka apabila anggota masyarakat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya. Kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial atau social group adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan yang ditandai, sering terjadi interaksi. Robert Bierstadt mengemukakan 3 kriteria ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar anggota, dan kesadaran jenis, membagi kelompok menjadi yang pertama kelompok asosiasi dan yang kedua kelompok sosial. Kelompok kemasyarakatan atau societal group, kelompok yang hanya memiliki kesadaran jenis, contoh laki-laki dan perempuan. Kelompok statistik atau statistical group, kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria. Ferdinand Tonis memilah menjadi yang pertama Gemeinschaft dan yang kedua Gesellschaft. Charles Horton Collins memperkenalkan konsep primary group atau kelompok primer, sementara Ellsworth Faris menciptakan kelompok secondary group. W.G. Sumner menyatakan kalangan anggota kelompok dalam in-group dan out-group. Robert Camerton memperkenalkan konsep membership group dan referensive group. Talcott Parsons memperkenalkan perangkat variable atau pattern variables, yakni seperangkat dilema universal yang dihadapi dan harus dipecahkan seseorang pelaku dalam situasi sosial. Kinloch mengklasifikasikan kelompok menurut yang pertama, ciri fisiologis, kebudayaan, serta perilaku. Institusi sosial. Menurut Surjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.
Bentuk institusi sosial menurut Surjono Sukanto, bentuk institusi sosial meliputi yang pertama bentuk konkret dan yang kedua bentuk abstrak. Kunjaraningrat menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial, yakni sistem tata kelakuan. Kelompok sosial. Yang pertama, latar belakang. 1. Manusia adalah makhluk sosial. 2. Ingin berkumpul antara satu dengan yang lain. 3. Tanpa ada kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi disabilitas sosial atau stres. Oleh karena itu tercipta kelompok sosial. Kelompok sosial diantaranya yang pertama keluarga, kedua masyarakat, yang ketiga kumpulan, dan yang terakhir organisasi. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat kelompok sosial yaitu yang pertama, anggota kelompok harus sadar diri bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, bagian dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama. Faktor yang menentukan kelompok sosial yaitu yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama. Yang kedua, adanya hubungan sosial. Yang ketiga, orientasi pada tujuan yang ditentukan. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Informal group tidak mempunyai struktur organisasi yang pasti. Membership dan reference group. Oleh Robert Camerton, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompoknya, dan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok sosial yang tidak teratur menurut Surjono Sukanto yaitu yang pertama kerumunan atau crowd, yang kedua publik yang merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur. Sekian dan terima kasih.